Aha, saudaraku, pernahkah kamu merasa ada seseorang yang mencoba merusak hidupmu? Mereka bergerak di belakangmu. Yakin kamu tidak akan pernah sadar. Coba tebak, mereka baru saja membangunkan badai di dalam dirimu. Badai yang jauh lebih cerdas, lebih tajam, dan lebih mematikan dari yang mereka bayangkan. Kamu akan menyaksikan sebuah kebenaran yang mengiris lebih dalam dari pengkhianatan. Sebuah kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk kamu klaim. Setiap langkah rahasia yang mereka ambil, setiap bisikan, setiap kebohongan, justru membuatmu semakin kuat. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan menggerakkan semangatmu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam untuk pertumbuhan spiritual berkelanjutan dengan subscribe. Tuliskan di kolom komentar kisah bangkitmu, kemarahanmu, kebangkitanmu, dan kisah bagaimana kamu bertahan. Kita memberikan hormat kepada yang sejati, para pejuang, mereka yang tidak pernah menyerah. Video ini bukan hanya cerita, ini adalah pemicumu, siap untuk bangkit. Kamu merasakannya, pergeseran kecil di udara itu, tekanan sunyi yang hinggap di pundakmu, seperti rahasia yang menunggu untuk diungkap. Orang berpikir badai datang dengan gemuruh, tetapi yang sejati menyelinap masuk tanpa suara, menyentuh tulang punggungmu seperti bisikan yang tidak ingin kamu dengar. Dan tiba-tiba, semuanya berubah, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan pengetahuan. Mengetahui bahwa seseorang mencoba memutarbalikkan jalanmu di belakang punggungmu. Mengetahui bahwa mereka pikir kamu terlalu buta untuk menyadari, terlalu lembut untuk bereaksi, terlalu kecil untuk bangkit. Hal lucu tentang badai, mereka tidak meminta izin. Mereka tidak menunggu kenyamananmu. Mereka menghancurkan, menata ulang, mengungkapkan. Dan ketika badai itu datang membawa namamu, kamu mulai melihat kebenaran di tempat yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu melihat iri hati di balik senyum mereka, ketegangan dalam keheningan mereka, getaran dalam kepercayaan diri mereka saat kamu masuk. Mereka ingin melemahkanmu, tetapi badai tidak melemahkan apa yang diserangnya. Badai menyempurnakannya. Pernahkah kamu menyadari betapa berbeda rasanya dunia setelah seseorang mencoba menyakitimu secara diam-diam? Warna menjadi lebih tajam, pikiran menjadi lebih dalam. Kamu berhenti mempercayai kebisingan dan mulai mendengarkan pola. Kamu mulai menangkap gerakan kecil, motif tersembunyi, pergeseran energi yang tenang. Kesadaranmu menjadi setajam silet. Setiap kelemahan yang kamu miliki melebur menjadi kekuatan jenis baru. Bukan kekuatan yang lantang, bukan kekuatan pamer, tetapi jenis yang duduk di balik matamu, seperti peringatan yang tidak bisa mereka abaikan. Orang takut pada badai karena badai tidak lupa dari mana mereka berasal. Mereka tidak lupa siapa yang memanggilnya. Seseorang meraihmu dengan niat tersembunyi, berpikir kamu akan hancur, berpikir kamu akan menghilang dengan tenang. Sebaliknya, kamu menyerap setiap pukulan seperti bahan bakar. Kamu berjalan melewati bayangan mereka dan keluar dengan pandangan yang menembus kebohongan. Mereka pikir mereka cerdik, mereka pikir mereka aman di balik trik mereka. Tetapi tindakan mereka menciptakan versi dirimu yang tidak disiapkan oleh siapapun. Ada pergeseran dalam dirimu sekarang, kehadiran yang lebih berat, napas yang lebih stabil. Itu adalah jenis perubahan yang membuat orang yang salah merasa gugup. Jenis perubahan yang membuat orang yang tepat penasaran. Kamu tidak memilih badai ini. Badai ini memilihmu, membungkus dirinya di sekeliling tulang punggungmu, menarikmu ke kondisi kesadaran yang lebih dalam. Dan sekarang, kamu berdiri di pusatnya dengan tatapan tenang yang terasa lebih berbahaya daripada amarah apapun. Mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka selalu begitu. Mereka akan bertindak sia-sia. Mereka tidak pernah mencoba menghancurkanmu. Seolah-olah mereka tidak pernah berbisik, tidak pernah bersekongkol. Tetapi badai memiliki ingatan yang panjang. Dan badai yang membawa namamu baru saja dimulai. Aneh, bukan? Yang pendiam,
selalu menunjukkan ketakutan mereka dengan paling keras. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rencana yang bersembunyi di sudut-sudut hidupmu. Mereka menyerang di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun karena menghadapi kamu. Secara langsung, terasa seperti melangkah ke cermin yang mengungkap semua yang mereka benci tentang diri mereka sendiri. Ada sesuatu tentang caramu melewati tekanan tanpa gentar yang membuat mereka gelisah. Ada sesuatu tentang keheninganmu yang membuat mereka resah. Mereka menginginkanmu hancur karena pertumbuhanmu mengingatkan mereka pada semua yang mereka tinggalkan dalam diri mereka sendiri. Jadi, mereka membidik dari kegelapan, berharap kamu tidak akan pernah melacak kembali panah itu. Tetapi serangan rahasia selalu mengungkap si penyerang. Keraguan di mata mereka, kekakuan tiba-tiba dalam nada bicara mereka. Cara mereka menghindari tatapanmu seolah kamu memegang kebenaran yang terlalu berat untuk tulang punggung mereka. Tindakan mereka mengungkap ketakutan mereka lebih keras daripada pengakuan apapun. Dan saat kamu merasakannya, sesuatu bergeser di dalam dirimu. Kamu berhenti bereaksi. Kamu mulai mengamati. Kamu menyadari serangan mereka bukanlah penghinaan. Itu adalah peringatan tentang seberapa besar kekuatan yang kamu bawa tanpa perlu mencoba. Ketakutan membuat mereka mudah ditebak, membuat mereka kecil. Kecil membuat mereka terlihat. Dan begitu seseorang menjadi terlihat oleh kesadaranmu, rahasia mereka kehilangan semua nilai. Kamu melihat mereka membongkar diri mereka sendiri sambil berpikir mereka masih tersembunyi. Kamu melihat kepercayaan diri mereka retak di bawah beban pilihan mereka sendiri. Mereka pikir mereka mencuri sesuatu darimu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menyerahkan peta tentang siapa mereka sebenarnya. Kamu tidak pernah membutuhkan balas dendam. Ketakutan mereka sendiri yang akan menanganinya untukmu. Ketakutan memakan keberanian. Ketakutan mendistorsi penilaian. Ketakutan membuat setiap langkah menjadi lebih berat bagi orang yang mencoba menyudutkanmu. Sementara itu, kamu bergerak berbeda sekarang. Bersih, fokus, lebih tajam daripada pukulan yang mereka kirimkan ke arahmu. Kamu belajar sesuatu yang kuat. Mereka yang menyerang secara rahasia selalu bertekuk lutut pada kebenaran yang mereka coba hindari. Dan inilah kejutan yang tidak pernah mereka duga. Kamu tidak patah. Kamu tidak bengkok. Kamu tidak menghilang. Kamu belajar. Kamu menganalisis. Kamu berevolusi. Dan saat kamu bangkit dengan kejernihan yang tenang itu, mereka akhirnya memahami kebenaran yang mereka coba kubur. Serangan rahasia mereka tidak melemahkanmu. Itu mengungkap mereka. Ada saat ketika rasa sakit berhenti berbisik dan mulai membentukmu dari dalam keluar. Awalnya, ia duduk diam, terselip di balik napasmu, menunggumu hancur. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu membawanya. Kamu mempelajarinya. Kamu membiarkannya mengukir kekuatan baru di tempo-tempo yang tidak kamu ketahui keberadaannya. Setiap pukulan yang kamu terima mempertajam sesuatu yang tersembunyi. Dan perlahan, rasa sakitmu belajar mengaum. Bukan dalam kemarahan, tetapi dalam kesadaran. Orang berpikir rasa sakit melemahkan seseorang. Mereka lupa rasa sakit bisa mengajarimu lebih banyak daripada kenyamanan. Ia mengajarimu di mana batasmu dulu. Ia mengajarimu seberapa jauh kamu bisa meregang sebelum patah. Ia mengajarimu siapa yang berdiri di sisimu dan siapa yang menentangmu. Dan ketika pelajaran itu meresap, sesuatu yang sengit terbangun di balik matamu. Kehadiran yang tidak berteriak, kehadiran yang hanya ada dengan bobot. Kamu merasakan sengatan pengkhianatan, dinginnya kekecewaan, sisi tajam dari diremehkan, dan setiap kali keheninganmu membawa lebih banyak makna daripada kata-katamu. Kamu mengamati dunia dengan jenis kejernihan baru. Membaca orang seperti orang lain membaca rambut. Rasa sakit memasang ulang instingmu. Ia mengajarimu melihat kebenaran di balik topeng. Ia mengubah keraguan menjadi presisi. Ia mengubah ketidakpastian menjadi fokus. Itulah auman itu. Tidak keras, tidak berantakan, terkendali,
dingin, auman yang tidak membutuhkan volume, karena ia bergema melalui caramu bergerak. Sekarang kamu tidak bereaksi dengan cara yang sama. Kamu tidak hancur dengan cara yang sama. Kamu tidak bengkok dengan cara yang sama. Versi dirimu yang pernah gentar telah hilang, digantikan oleh seseorang yang belajar bahwa tekanan dapat dibentuk, dibawa, dialihkan, dan inilah bagian yang tidak pernah mereka duga. Rasa sakit yang mereka coba gunakan untuk melawanmu menjadi perisaimu. Bukan perisai yang berat, bukan perisai yang kaku, tetapi perisai yang cair. Jenis yang menyerap, dampak, dan memuntahkan kejernihan. Jenis yang mengingatkanmu pada semua yang kamu selamatkan tanpa tepuk tangan. Jenis yang membuat orang yang salah memikirkan kembali langkah mereka. Selanjutnya, rasa sakitmu mengaum sekarang. Bukan untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi untuk mengingatkanmu tentang siapa kamu menjadi ketika dunia mengira kamu akan jatuh. Dan auman itu adalah janji tenang bahwa kamu tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang dulu sebelum semuanya berubah. Lucu tentang orang yang membidik rendah. Mereka pikir gerakan tersembunyi mereka akan membengkokkan tulang punggungmu, seolah-olah kamu dibuat untuk runtuh pada tekanan sekecil apapun. Mereka menginginkanmu terguncang, tercerai-berai, tidak yakin pada dirimu sendiri. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah mendaftar untuk menjadi babak yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bukan karena rasa sakitnya, tetapi karena kejernihannya. Kejernihan yang cukup tajam untuk menembus setiap wajah palsu yang pernah kamu izinkan berada di dekatmu. Kamu melihat mereka beroperasi dalam keheningan, berpikir mereka cerdik, mereka percaya rencana kecil mereka tidak terlihat. Mereka percaya kamu terlalu percaya untuk menyadari pergeseran dalam nada bicara mereka, perubahan dalam langkah mereka. Tetapi pelajaran tidak bersembunyi dengan baik. Pelajaran mengungkapkan dirinya dalam retakan terkecil. Kedajang, aneh senyum yang dipaksakan. Pola dalam tindakan mereka yang tidak lagi cocok. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa mengabaikannya. Upaya mereka untuk melemahkanmu tidak mendorongmu ke bawah. Itu menarik sesuatu keluar dari dirimu. Kesadaran baru, tingkat harga diri baru, penolakan baru untuk menerima apapun yang menguras semangatmu. Mereka menjadi pelajaranmu dalam batasan, dalam pengamatan, dalam insting. Mereka menjadi pengingat bahwa tidak setiap jabat tangan pantas mendapat kepercayaan, dan tidak setiap suara pantas mendapat ruang dalam pikiranmu. Hampir puitis bagaimana niat mereka sendiri berbalik melawan mereka. Mereka pikir mereka memotong jalanmu, tetapi mereka justru menajamkannya. Mereka pikir kamu akan kehilangan arah, tetapi kamu menemukan yang baru. Mereka pikir kamu akan ambruk, tetapi kamu menstabilkan diri dengan cara yang tidak bisa mereka pahami. Tindakan mereka tidak melemahkanmu. Mereka mengupgrade dirimu secara diam-diam, secara permanen. Dan sekarang, mereka harus hidup dengan sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Mereka mengajarimu cara membaca lebih dalam, cara melindungi energimu, cara merasakan bahaya sebelum terbentuk. Mereka membuka versi dirimu yang tidak melayani alasan kosong atau niat lemah. Kamu belajar dan pelajaran itu merugikan mereka lebih dari yang merugikanmu. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil menyakitimu. Mereka berhasil mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka secara sukarela menjadi titik balikmu, kebangkitanmu, pergeseranmu. Dan kamu keluar darinya lebih kuat, sementara mereka keluar dengan terungkap. Ada jenis kepercayaan diri khusus yang hidup dalam diri orang yang menyerang lebih dulu. Mereka menyebut diri mereka pemburu, seolah membidik dari bayangan, membuat mereka kuat. Mereka pikir kamu yang mudah, yang pendiam, yang terlalu sibuk bertahan hidup untuk menyadari langkah kaki yang merayap di belakangmu. Tetapi pemburu melupakan sesuatu yang penting. Mangsa berevolusi, mangsa beradaptasi, mangsa menumbuhkan mata dalam kegelapan. Dan begitu ia belajar melacak balik, semuanya berubah. Kamu mulai memperhatikan hal-hal yang tidak pernah mereka maksudkan untuk kamu lihat. Pola dalam perilaku mereka, ketegangan dalam suara mereka, cara mereka mengamatimu,
dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Saat itulah pergeseran dimulai, bukan pergeseran yang keras, pergeseran yang sunyi. Kamu berhenti bereaksi. Kamu mulai membaca. Kamu mulai menghubungkan titik-titik yang mereka pikir tersebar. Kamu menjadi pengamat, sementara mereka tetap tersesat dalam taktik mereka sendiri. Pemburu suka perasaan mengejar sesuatu yang mereka anggap lebih lemah. Tetapi ketika target itu berhenti berlari, ketika ia berbalik, ketika ia mulai berjalan ke arah mereka dengan mata tenang dan napas stabil, pemburu menjadi yang diburu tanpa satupun pukulan dilemparkan. Itulah yang terjadi. Kamu tidak membutuhkan balas dendam. Kamu tidak membutuhkan konfrontasi. Kamu hanya membutuhkan kesadaran yang cukup tajam untuk mengungkap niat mereka dari jauh. Keheninganmu menjadi keunggulanmu, kesabaranmu menjadi senjatamu, kehadiranmu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka pengaruhi. Kamu melacak motif mereka tanpa mereka sadar bahwa kamu sedang mengawasi. Kamu bergeser dari rentan menjadi tidak terbaca, dan ketidakmampuan untuk membaca itu mengguncang orang yang bergantung pada reaksimu untuk merasa kuat. Mereka tidak bisa menargetkan apa yang tidak bisa mereka prediksi. Bagian yang paling lucu adalah seberapa cepat kepercayaan diri mereka memudar. Betapa cepat langkah mereka kehilangan ritme. Bagaimana suara mereka bergetar di tempat yang dulunya stabil. Mereka merasakan perubahan dalam dirimu sebelum mereka memahaminya. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa terpojok oleh seseorang yang tidak pernah mengangkat tangan. Tetapi ketakutan memiliki instingnya sendiri, dan ia mengenali ketika keadaan berbalik. Dan sekarang kamu berjalan dengan ketenangan yang terasa berbahaya bagi siapapun yang bermaksud jahat padamu. Kamu tidak mengejar. Kamu tidak bersembunyi. Kamu tidak gentar. Kamu hanya ada dengan kedalaman yang membuat pemburu memikirkan kembali langkah mereka selanjutnya. Karena saat mangsa belajar melacak balik, permainan berakhir. Lucu bagaimana bayangan mereka seharusnya menelanmu. Mereka pikir kegelapan yang mereka ciptakan akan membuatmu buta, membuatmu merangkak, membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Tetapi kamu berjalan melaluinya, langkah demi langkah, tidak pernah memohon cahaya, tidak pernah meminta pemandu. Dan di suatu tempat dalam keheningan itu, sesuatu di dalam dirimu menyala, fokus yang begitu tajam sehingga menembus setiap niat palsu di sekitarmu. Cahaya yang tidak pernah mereka duga, kejernihan yang tidak pernah mereka peroleh. Kamu mulai melihat hal-hal dengan presisi baru, kebenaran di balik setiap isyarat, motif di balik setiap kebaikan, ketegangan di balik setiap senyum yang datang sedikit terlambat. Bayangan dapat mengajarimu hal-hal yang tidak akan pernah diajarkan oleh siang hari. Mereka mengungkapkan apa yang disembunyikan orang. Mereka mengungkapkan siapa orang ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat. Dan kamu belajar dengan tenang, dengan sabar, tanpa kehilangan dirimu dalam prosesnya. Mereka pikir bayangan mereka akan memberimu bekas luka. Sebaliknya, mereka memberi bekas pada diri mereka sendiri. Tindakan mereka mengungkap niat mereka. Pilihan mereka mengungkap kelemahan mereka. Dan sementara itu, kamu bergerak maju dengan ketenangan yang terasa lebih berat daripada teriakan apapun. Kamu menjadi seseorang yang tidak bisa mereka sesatkan. Seseorang yang tidak bisa mereka manipulasi. Seseorang yang terlalu tajam untuk jatuh pada trik yang mereka gunakan pada orang lain. Cahaya yang mereka lihat dalam dirimu sekarang bukanlah kelembutan. Itu adalah pemahaman, ketenangan yang datang dari selamat dari apa yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Kehadiran yang stabil, yang tidak bergantung pada kebisingan atau validasi. Itu adalah jenis cahaya yang lahir dari ketahanan. Di tempat dalam keheningan, disempurnakan oleh kekecewaan. Mereka tidak bisa menyentuhnya. Mereka tidak bisa menirunya. Mereka hanya bisa mengawasinya dan merasakan sengatan dari upaya mereka sendiri. Kejernihanmu membuat mereka gelisah. Mereka tidak tahu
Bagaimana kamu bisa membaca mereka dengan begitu mudah? Mereka tidak tahu bagaimana pola mereka menjadi transparan. Mereka tidak tahu kapan kamu berhenti mempercayai alasan mereka. Tetapi kamu melihat semuanya, setiap pergeseran, setiap inkonsistensi, setiap detail yang mereka coba kubur. Dan sekarang mereka berdiri, terungkap di bawah cahaya yang tidak pernah mereka duga akan kamu miliki. Kamu keluar dari bayangan mereka dengan berbeda, tidak lebih dingin, tidak lebih gelap, hanya lebih tajam, lebih bersih, lebih sadar. Kamu tidak membutuhkan balas dendam, kamu tidak membutuhkan konfrontasi. Kamu hanya perlu bangkit dengan kejernihan yang tidak berteriak meminta perhatian. Kejernihan yang berbicara melalui kehadiran saja, dan kehadiran itulah yang paling membuat mereka gelisah. Ada saat ketika pikiranmu fokus, hampir seperti tirai ditarik. 1 detik, kamu memberi orang keuntungan keraguan. Detik berikutnya, kamu melihat langsung menembus mereka. Trik mereka, alasan mereka, upaya kecil mereka untuk membentuk persepsimu. Dan tiba-tiba, setiap pembohong terlihat kecil. Bukan karena kamu tumbuh lebih tinggi, tetapi karena mereka menyusut di bawah beban kesadaranmu. Kesadaran yang tidak pernah mereka duga akan kamu kembangkan. Bangun bukanlah hal yang keras. Itu sunyi. Itu adalah keheningan. Setelah kebingungan yang panjang, ketika kepingan mulai menyatu tanpa usaha, kamu berhenti berdebat dengan dirimu sendiri. Kamu berhenti memperjuangkan penjelasan yang tidak terasa benar. Kamu berhenti berharap seseorang akan jujur hanya karena kamu jujur. Sebaliknya, kamu membaca pola, pergeseran nada, detail yang hilang, retakan dalam perilaku mereka, dan retakan itu mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata mereka. Pembohong mengandalkanmu yang lelah, terganggu, percaya. Tetapi begitu pikiranmu terbangun, mereka kehilangan kendali atas narasi secara instan. Mereka tidak bisa memutarbalikkan pikiranmu. Mereka tidak bisa menulis ulang ingatanmu. Mereka tidak bisa menjual cerita yang sama 2 kali. Kepercayaan diri mereka dalam penipuan hancur saat mereka menyadari kamu memperhatikan secara berbeda, lebih tajam, lebih tenang, tanpa memberi mereka kepuasan berupa reaksi. Hampir lucu betapa cepat kehadiran mereka melemah. Orang yang sama, yang pernah bertindak superior, tiba-tiba terlihat tidak yakin, tersesat, hampir rapuh. Mereka meraba-raba penjelasan. Mereka menghindari kontak mata. Mereka terlalu banyak mengkompensasi dengan kepercayaan diri palsu karena mereka tahu, kamu tahu. Mereka bisa merasakan pergeseran dalam energimu. Mereka bisa merasakan jarak baru, kendali baru, kecerdasan baru yang membentuk keputusanmu. Dan inilah kejutan yang pantas mereka dapatkan. Pikiranmu tidak bangun untuk menghukum mereka. Itu bangun untuk melindungimu, untuk menjaga kedamaianmu, untuk menyempurnakan penilaianmu. Kebohongan mereka menjadi katalisator untuk pertumbuhanmu. Manipulasi mereka menjadi tempat latihan untuk instingmu. Mereka membangun kesadaranmu tanpa bermaksud demikian. Dan kesadaran itu sekarang berdiri lebih tinggi daripada cerita palsu apapun yang pernah mereka buat. Setiap pembohong terlihat kecil sekarang, bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu jernih, jelas dengan cara yang tidak bisa dibodohi, jelas dengan cara yang tidak membutuhkan konfrontasi, jelas dengan cara yang mengubah penipuan menjadi debu saat mencapai pikiranmu. Dan kejernihan itu adalah awal dari versi dirimu. Tidak ada yang bisa menyesatkan lagi. Dan itulah kebenarannya. Mentah, tanpa filter, mereka mencoba menghancurkanmu, mencoba bersembunyi dalam bayangan. Tetapi, lihat dirimu sekarang. Lebih kuat, lebih tajam, terjaga, lebih berbahaya dari sebelumnya. Ingat, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Setiap tantangan, setiap pengkhianatan, setiap serangan diam-diam hanya memicu api di dalam dirimu. Kamu bangkit sementara mereka tetap terkubur dalam rencana mereka sendiri. Dan itulah kemenangan. Kemenanganmu. Jadi, tinggalkan komentar, beritahu dunia
apa yang kamu atasi. Bagikan kebangkitanmu, kekuatanmu, kisahmu, karena kamu mendapatkan sorotan itu. Hormat untuk setiap yang sejati yang menonton ini. Kamu berhasil sejauh ini. Kamu adalah badai itu. Dan jangan pernah lupa, lain kali seseorang mencoba melewati batasmu, mereka sudah menandatangani kekalahan mereka sendiri, karena kamu belajar untuk bangkit di atas segalanya. Terus tonton, terus bangkit, dan terus hancurkan batasan.